Welcome back everybody, saudara semuanya. Kembali lagi kita dengan sosok yang sangat fenomenal, sosok yang sangat terkenal, sosok yang sangat menghebohkan seluruh dunia. Si Raja Prank ya, dikenal tukang prank di dunia ini yaitu Elon Musk ya. Orang terkaya nomor satu di dunia dengan aset harta kekayaannya dia sebesar 270 miliar US dollars. Orang paling kaya di dunia, tukang prank nomor satu di dunia. Dari sepak terjangnya mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang, dia sangat terkenal ya. Mulai dari cryptocurrency, sering dibuat prank-prank Bitcoin, Dogecoin, sampai akhirnya Indonesia sudah 2 kali dibuat prank ya. Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga terakhir nanti dengan presiden kita juga mungkin kemungkinan besar juga dia akan membuat prank lagi. Karena kondisi akan semakin sulit, akhirnya dia terpaksa mau tidak mau apa yang langkah yang dia sudah lakukan ujung-ujungnya terkesan itu seperti prank, tetapi memang itu kondisi yang nanti kita lihat. Ya, sekarang ini ya lagi berita heboh-hebohnya tentang gagalnya rencana pembelian atau rencana akuisisi dari Elon Musk ya untuk mengambil alih membeli Twitter. Sudah kesepakatan di bulan April itu senilai 44 miliar US dollars. Jadi kalau kita rupiahkan dengan 15.000 sekitar 660 triliun rupiah. Nilai terbesar dalam sejarah ya untuk pembelian satu perusahaan. Ya, pembelian Twitter yang cukup besar ya, fantastis di tahun ini dan merupakan yang akan membuat sejarah, menghebohkan seluruh dunia dan akhirnya ujung-ujungnya sekarang mendekati kandas ya. Ya diperkirakan akan kandas karena di ujung tanduk pihak dari Twitter masih berusaha dengan kesepakatan awal itu untuk berusaha memenuhinya, tetapi Elon Musk sudah menjauh, sudah meninggalkan dan dia bersedia ya dilayangkan gugatan ya, karena memang pihak dari Twitter sudah ingin menggugat dia untuk membayar senilai 1 miliar US dollar atas uh, gagalnya transaksi pembelian Twitter ini yang sudah disepakati. Nah, jika dia kalah di pengadilan dan pihak dari Twitter, dari ketua dewan direksi dari Twitter namanya Brent Taylor mengatakan perusahaannya masih berkomitmen sebenarnya untuk mengunci untuk mengunci kesepakatan sesuai dengan apa yang sudah disetujui ya merupakan kesepakatan awal itu. Kami dan mereka akan menuntut itu di pengadilan di Delaware ya, dan mereka yakin akan menang. Dan Elon Musk harus jika jika tidak jadi membeli Twitter maka dia harus mengganti rugi 1 miliar US dollar. Nah, alasan kenapa Elon Musk itu tidak jadi itu sebuah alasan dari dia karena Twitter selalu tidak pernah memenuhi ya secara kontraktualnya. Twitter tidak pernah memenuhi itu. Jadi Elon Musk menjauh dan tidak mau lagi untuk membeli Twitter. Ya, karena apa yang selalu diminta oleh Elon Musk itu selalu tidak dipenuhi. Jika dipenuhi pun tidak sesuai dengan apa yang diminta, selalu begitu ya, mengenai tentang apa mengatakan dia ingin mengetahui klaim Twitter bahwa sekitar 5% dari pengguna aktif itu ya masalah di spam atau masalah itu alasan-alasan yang memang Elon Musk buat supaya Twitter harus penuhi itu ya, masalah monetisasi ya, iklannya apa segala macam itu. Kalau saya prediksi saya bahwa itu hanya sebuah alasan karena memang dia sudah ingin menjauh karena dia takut mengalami kerugian besar. Dia sudah melihat bahwa Twitter ini, aplikasi ini ya sudah tidak bisa diharapkan lagi ya, karena semakin tahun akan semakin berkurang penggunanya. Ya, kita terlihat dari harga sahamnya yang sudah jatuh kemarin hari Jumat
Dan kedepannya jika suku bunga Amerika ini akan naik terus, ya, semakin tinggi, maka bisnis teknologi seperti Twitter, ya, ini tidak bisa akan berkembang terus, ya, akan sulit untuk bersaing, ya, dan kemungkinan akan harga sahamnya itu akan semakin terperosok. Nah, inilah yang ditakutkan oleh Elon Musk bahwa kerugian besar akan datang di tahun-tahun berikutnya. Sedangkan nilai investasi dia, nilai pembeliannya cukup besar, ya. 44 miliar US dollar, ya, 660 triliun rupiah. Ini angka yang sangat fantastis besar. Nah, inilah yang membuat dia mundur. Dia jadi yang di antara prank dan takut rugi, ya saya pikir ini karena lebih besar karena dia takut rugi. Akhirnya terkesan dia prank di sini. Karena dia adalah investor, ya, yang cukup cerdik, ya. Dia harus memutuskan ini karena rugi di depan mata. Karena kedepannya, tahun depan, ya, mulai dari Oktober 2022 sampai tahun depan, bisnis teknologi ini akan ambruk. Semuanya akan ambruk, termasuk akan terjadi di perusahaan dia sendiri, yaitu Tesla Motor Company, ya, juga akan mengalami penurunan pembelian, ya, karena inflasi yang tinggi, resesi yang terjadi, maka semua orang akan berhemat, ya. Mereka tidak akan ada pembelian baru, ya. Unit mobil Tesla itu akan mengalami penurunan pembelian di seluruh dunia. Maka dia juga akan, harga saham Tesla itu juga akan anjlok. Harga saham teknologi yang lain seperti Meta Platform juga akan mengalami kerugian juga, ya, menurunnya permintaan, ya, akan mengalami harga saham yang drop, ya. Amazon.com juga begitu juga. Di tahun ini adalah tahun-tahun yang cukup sulit untuk teknologi. Jadi keputusan yang diambil oleh Elon Musk, walaupun buktinya ya Tesla, buktinya sendiri bahwa Twitter sudah mem-PHK 100 karyawannya, dan Twitter sudah masuk ke masa-masa sulit, ya. Ya, ini pertanda tidak buruk untuk investasi. Jadi dengan gagalnya investasi pembelian Elon Musk, ya, di Twitter, maka tahun ini tidak ada lagi satu transaksi-transaksi besar di dunia. Transaksi-transaksi akuisisi besar sudah tidak ada. Bisnis sudah mulai melambat, sudah menurun. Tidak ada gairah dalam bisnis lagi karena tidak ada akuisisi baru. Apalagi angka-angka yang besar begini sudah tidak ada, maka ekonomi cenderung untuk lesu turun. Ekonomi akan ambruk, ya. Itu sudah tanda-tandanya. Dengan gairah Elon Musk yang sudah menurun. Jadi itu hanya sebuah alasan Elon Musk untuk membatalkan transaksi pembelian Twitter dengan membuat suatu kesepakatan, suatu permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak Twitter. Twitter tidak mungkin, bagi Twitter adalah sebuah rahasia yang yang diminta, tetapi bagi Elon Musk itu hal yang sangat penting karena dia merasa bahwa ini investasi yang sangat bahaya, risiko sekali. Dia akan kehilangan banyak duit. Lebih baik saya batal dan saya ganti rugi itu 1 miliar US dollar daripada saya kehilangan investasi besar saya 44 miliar US dollar dan saya harus banyak sekali waktu dan uang yang saya harus investasikan. Nah, inilah pilihan yang paling tepat untuk Elon Musk karena kondisi sekarang adalah kondisi yang sangat gawat untuk sektor teknologi. Pertanda buruk dengan batalnya transaksi Twitter ini, maka bersiaplah untuk indeks saham Nasdaq akan anjlok di Oktober 2022. Seperti di konten-konten saya sebelumnya, indeks Nasdaq itu akan menuju level 5.000, bahkan melewati level itu, semakin ke bawah. Tanda-tanda bahaya gawat untuk bursa efek Indonesia juga akan kena imbasnya. Saham-saham teknologi
unicorn yang sudah masuk bursa, ya sudah go public, ya hati-hati saja ya. Anda jangan sampai ketemu harga yang paling dasar ya, yang seperti di konten-konten saya sebelumnya. Anda segera menjauh dari sektor teknologi karena ini bisnis yang tidak menjanjikan. Bisnis yang sangat-sangat tidak menjanjikan di saat suku bunga yang akan didongkrak naik tinggi ini. Bank Sentral Amerika akan mendongkrak suku bunga naik tinggi-tingginya. Maka kelesuan bisnis ini akan terjadi berkepanjangan sampai suku bunga itu akan mulai menurun lagi. Maka bisnis akan bergairah lagi. Jadi mulai dari Oktober 2022 itu akan berlanjut terus. 2023, 2024 bisnis akan kembali lagi. Jadi Anda akan memasuki masa-masa sulit yang panjang. Inilah tanda-tandanya gairah. Gairah mengakuisisi, gairah mengambil bisnis ya. Jadi sudah tidak ada gairah pembelian bisnis yang besar lagi. Bisnis akan cenderung turun terus. Tadinya saya pikir ini akan terjadi. Di saat kondisi seperti gini, Elon Musk masih mau membeli di harga yang tinggi. Ternyata benar. Elon Musk tidak jadi beli Twitter di harga yang cukup fantastis tingginya. 44 miliar US dollars, 660 triliun rupiah. Ternyata memang benar, Elon Musk cukup cerdik. Dia tidak membeli di harga yang tinggi. Dia bukan orang bodoh, dia orang pintar. Seperti yang investasi Elon Musk di Indonesia juga. Dia akan dipastikan 1000% tidak akan jadi. Elon Musk itu bukan orang bodoh. Orang sangat-sangat pintar. Dia tidak akan salah langkah dalam mengambil keputusan. Dia maju dan dia bisa mundur dan dia melihat situasi bahwa tidak memungkinkan untuk berbisnis. Ya. Karena dia bisa melihat prediksi ke depan. Dia bisa melihat bahwa resesi akan terjadi. Maka selamanya uang akan mengalami kerugian besar jika dia membeli. Dia investasi sekarang berarti dia membeli di harga yang tinggi. Ya, dia mungkin anytime kalau dalam kondisi harga saham Twitter akan ambruk, nanti Nasdaq jatuh. Jika Twitter masih berkembang, mungkin dia akan membeli Twitter tapi di harga yang paling murah. Tetapi sekarang apapun yang dilakukan oleh Twitter tidak akan terjadi. Elon Musk tidak akan membelinya. Dan di seluruh dunia nanti kita lihat tidak akan ada transaksi-transaksi akuisisi, pembelian-pembelian baru lagi. Jadi bisnis akan mulai menuju ke kelusuan. Anda tidak percaya dengan omongan saya, silakan saja. Anda beli aja saham besok ya, hari Senin di Bursa Efek Indonesia. Anda goreng lagi saham ke atas. Mengikuti apa kata mentor-mentor Anda itu. Bahwa bisnis akan kembali, di semester kedua akan naik. Silakan Anda beli aja saham-saham di Bursa Efek Indonesia ya. Kalau nanti kalau Anda masuk ke jurang, Anda datang ke rumah dia ya. Anda ya sudah, Anda ikuti saja apa kata dia, Anda belajar saja. Ya, saya kasih tahu di sini bahwa ini semua sudah masa-masa kehancuran. Anda bisa lihat hari ini kejadian yang luar biasa dari kemarin sampai hari ini. Negara Sri Lanka sudah ambruk, mati secara ekonominya. Itu persis seperti kejadian kita di tahun 1997-98 ya. Pada waktu kita mahasiswa, gelombang mahasiswa dan seluruh rakyat serempak dengan kesadaran tinggi untuk turun ke jalan untuk demo, untuk menjatuhkan rezim yang berkuasa. Karena kondisi yang sangat sulit, kondisi ekonomi yang membuat mereka harus mengganti kepemimpinan baru, mengganti gaya kebijakan ekonomi yang baru. Maka di Sri Lanka sudah kejadian sama dengan tahun 98 ya, presidennya sudah mengundurkan diri dan sekarang mereka mengejar itu perdana menterinya dan itu pun itu sama, sejarah berulang, selalu kejadian negara ambruk ada rezim yang berganti. Jangan sampai ini akan menjalar ke negara Asia Tenggara. Ya, kondisi ini mau tidak mau itu pasti akan merembet kondisi susah ini. Tidak ada satu negara di dunia susah, negara lain tetap senang. Semuanya ada kait-kaitannya. Ya, Amerika Serikat akan mengalami resesi, ya, akan mengalami resesi besar. Elon Musk sudah tahu. Ya, Elon Musk ini adalah orang yang punya uang banyak sekali. Ya, awalnya sih dia bingung juga mau tempatkan uangnya di mana.
Ya, dia mau mengakuisisi, jadi punya gairah untuk mengakuisisi Tesla, mengakuisisi, membeli itu Twitter. Tetapi pada akhirnya dia setelah timnya menghitung ternyata memang ini membeli di harga yang cukup tinggi ini, kondisi sebentar lagi akan kondisi ekonomi akan menurun, maka ada rugi besar. Jadi alasan-alasan yang dibuat-buat itu yang tidak bisa dipenuhi secara kontraktual oleh pihak Twitter itu hanyalah adalah sebuah alasan untuk membatalkan perjanjian jual beli. Ya, pada intinya dia sudah menyimpan uang, dia tidak akan berinvestasi lagi. Itu poin atau itu sinyal yang sudah diberikan. Karena ini sudah mendekati bulan Oktober. Ya, Anda ingat fundamental itu adalah suatu pokok dasar. Fundamental lah yang membuat perubahan. Ya. Jadi kalau fundamental itu sudah suku bunga naik US dollar, maka itu jangan dibantah dengan alasan dan opini-opini apapun juga. Ya, itu adalah dasar. Itulah dasar membangun sebuah bangunan yang tinggi. Inilah dasar. Kalau dasarnya sudah berubah, maka bangunan itu ambruk. Berubah 180 derajat. Jadi kalau saya sudah ngomong dari awal tahun lalu, saya selalu mengatakan bahwa suku bunga naik, Anda tidak usah ekspansi. Tidak ada lagi yang mau ekspansi. Kalau mas sudah salah langkah, terlalu nafsu berani, ya, akhirnya orang mengatakan dia tukang prank, ya. Seharusnya dia tidak perlu lagi mengekspansi, ya. Karena ini kondisi kedepannya akan menurun, ya. Nah, seperti dia janji mau buka dengan Indonesia itu nantinya prank besar, itu tidak akan terjadi. Karena Anda akan rugi besar. Karena ini bisnis akan menurun. Bisnis teknologi akan menurun. Mobil-mobil Tesla itu tidak akan laku. Ya, saya kasih tahu. Di keadaan kondisi yang susah ini. Jadi sebaiknya Anda diam saja dan melihat kehancuran ini terjadi. Itu yang paling bijaksana. Karena tidak bisa kita memaksakan keadaan berekspansi di kondisi yang sudah akan menuju ke jurang ini. Itu sama aja Anda membuang uang Anda ke jurang. Ya. Yang perlu saya kasih tahu itu. Jadi sekarang saya kasih tahu ke Anda semuanya, ya, solusi. Ya, kalau tempat lain tidak pernah memberikan solusi. Selalu ngomong yang datar saja, ya. Apa yang di berita di luar dicomot, dimasukin lagi. Ya Anda baca aja berita, ngapain Anda melihat konten YouTube. Tetapi di sini Anda di Raw TV ini selalu ada solusi, ada prediksinya dan tepat sasaran. Dan saya ulang lagi sekali lagi, ya. Tidak ada cara lain hanya di US dollar. US dollar akan sangat kuat, sekuat-kuatnya, perkasa. Anda harus jangan dengar orang gila yang mengatakan dolar itu runtuh. Itu orang yang sudah tidak injak bumi. Ya. Otak fantasi, otak kripto. Bagaimana dolar itu runtuh? Sekarang surat hutangnya dibeli oleh semua orang investor di dunia. Mereka berdoa supaya Amerika itu akan bangkit dan berjaya. Supaya Amerika bisa memberikan mereka kupon yield. Mereka bisa cuan dari surat hutang Amerika. Mereka bisa cuan dari US dollar. Dana mereka aman. Logika di mana? Logika kebalik-balik kalau orang bicara dolar itu runtuh. Anda masih percaya dengan hal seperti itu? Saya heran dengan Anda nih. Orang begitu viewernya banyak, ditonton banyak orang. Padahal tidak bermutu sama sekali. Informasi menyesatkan. Tidak mengedukasi. Tidak sesuai logika akal sehat. Itu tidak akal sehat namanya. Itu bicara hanya asal benci sama dolar dan Amerika. Jadi sudah ngawur bicara, ngaco. Bagaimana dolar itu bisa runtuh? Orang seluruh dunia memegang dolar. Kalau kita memegang dolar runtuh, ya kita rugi dong. Cadangan devisa semua negara dalam dolar. Transaksi semua dalam dolar. Anda mau bicara yuan lebih tinggi dari dolar. Itu yuan yang bikin Sri Lanka ambruk. Utang dalam yuan tidak bisa direstrukturisasi. Lu harus bayar. Tepat waktu lu harus bayar. Tidak ada kompromi. Tidak ada restrukturisasi.
Tetapi dalam US dollar, kebaikan paling tinggi ada di Amerika. Orang susah di dunia dibantu. Negara ambruk, nanti lihat Sri Lanka yang bantu adalah International Monetary Fund atau Bank Dunia. Bantunya dengan mata uang apa? US dollar. Bukan mata uang yuan, bukan mata uang lira, peso, rubel, atau apapun. Hanya US dollar. Setiap kalian susah dibantu oleh US dollar. Kok kalian bilang US dollar akan runtuh? Kalian sumpah US dollar runtuh. Kalian manusia paling jahat di dunia. Kalian kaya dari US dollar, kalian sumpah US dollar runtuh. Dan kalian memang tidak punya logika. Kalau mau berbicara, mengajari orang di publik itu mengedukasi yang benar. Pakai logika. Gitu loh. Nanti masyarakat akan melihat siapa yang paling benar di sini. US dollar itu mata uang 70%. Bahkan mungkin lebih semua orang memegang US dollar di dunia. Kalau US dollar runtuh, berarti Anda sendiri yang ngomong itu Anda mengalami kerugian. Anda akan miskin. Jadi sudahlah, kita nggak usah bicara jauh-jauh tentang negara. Anda sendiri memegang US dollar. Negara yang nanti di saat resesi terjadi, negara yang miskin akan dibantu oleh International Monetary Fund dan Bank Dunia. Itu dalam mata uang US dollar. Supaya Anda tahu itu kita diselamatkan juga pada saat 97-98 negara Indonesia itu karena Michel Kamdesus ya, Direktur Managing Director IMF pada waktu itu. Dengan Presiden Soeharto mendatangani bantuan yang cukup besar. Negara kita selamat sampai sekarang ini. Anda bilang US dollar runtuh. Jangan menyesatkan. Jangan memberikan sesuatu yang menyesatkan. Berubahlah, bertobatlah. US dollar is the best. US dollar paling kuat. Investasilah dalam US dollar jika Anda selamat. US dollar adalah safe haven. Keduanya adalah logam mulia emas antam. Oke, dan satu lagi, tidak ada yang lain. Yang satu yang paling terbaik adalah hedging posisi Anda. Sekarang, jangan Anda trading di saham. Apalagi kripto, Bitcoin, yang gak jelas itu. Kalau Anda mau trading, masih suka trading tiap hari daripada Anda berbisnis di luar yang semua orang berbisnis, mau saingannya tinggi, daya beli nggak ada. Anda hanya cukup untuk makan, tidak bisa lebih. Nah, lebihnya ya Anda harus trading futures. Caranya gimana untuk trading futures? Email saya. Saya sertakan email di bawah ini. Saya akan jelasin semuanya. Jika Anda email saya, tanya. Ya, di email di deskripsi di bawah video ini. Dan Anda yang sudah trading futures, sudah mengerti trading futures, tapi masih di tempat lain, minta saja sinyal-sinyal di tempat lain, jangan minta di saya. Kalau mau minta di saya sinyal-sinyal terbaik, ya, kalau Anda percaya saya, ya Anda harus wajib. Syaratnya adalah join link broker ini. Cukup fair. Kalau tidak mau join link broker ini, jangan tanya-tanya sinyal. Tanya aja di tempat yang Anda makan di warung mana, minta piring nasi, sendok semua di sana. Jangan makan di sana, minta piring nasi dan sendok di sini. Anda beli di sana, ya Anda harus minta piring dan sendok nasi di sana. Itu sangat etis. Ya. Terima kasih, sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, karena penting sekali. Karena channel YouTube ini adalah satu-satunya di dunia yang memberikan solusi kepada Anda, memberikan prediksi yang tepat, dan mencerahkan Anda, mengedukasi yang benar, sesuai fakta dan logika teori ekonomi, yang tidak ada pesan-pesan dari siapapun juga. Independen berita tentang yang kebenaran dan fakta. Hanya di Roh TV. Subscribe channelnya dan tekan loncengnya untuk berlangganan notifikasinya. Lonceng ditekan. Dan sebarkan kepada semua orang di seluruh penjuru dunia, seluruh Indonesia. Sukses untuk Anda.